Bi? Pasti karena pijitan ibu enak. Jadi ibu dikasih bonus. Bu, mudah-mudahan pelanggan ibu sebaik Bu Diah ya. Insya Allah. Berdoalah nak, biar ibu selalu diberi kesehatan oleh Allah. Biar langganan ibu jadi nambah banyak buat bayar sekolah kamu dan adik kamu ya. Nis, ayo kita cepat pulang nak. Ibu takut keburu hujan. Bu, ini kan udah waktunya sholat maghrib, Bu. Tapi masjidnya masih jauh. Aduh, bagaimana ya Nis? Rumah bibi kamu sudah dekat dari sini kan Nis? Iya, Bu. Ayo kita ke rumah bibi kamu aja ya. Sialan, sebanyak orang lagi. Alah. Tapi mau hujan. 50.000 gua kejar aja. Pengusaha-pengusaha sekarang lagi pada payah mah. Diminum, Pak. Iya. Siapa sih itu? Gak tahu ya, orang baru pulang kerja. Kalau ada perlu besok kan bisa datang ke sini lagi. Gak punya etika aja itu orang. Ibu duduk aja dulu ya. Sebentar Mama lihat ya, Pak. Kalau memang tamunya nggak penting, Mama suruh pulang. Ganggu orang aja. Ngapain kalian datang ke sini? Tahu nggak ini jam berapa? Jam 6, Bi. Bi, Nini sama Ibu boleh numpang sholat maghrib di sini nggak? Pakai numpang sholat segala. Emang kalian nggak punya rumah? Kalian jam segini harusnya sudah di rumah. Ini malah kelihatan ganggu ketenangan orang. Mbak, Mbak harusnya ngerti dong. Jam segini suami saya baru pulang kerja. Kan dia butuh istirahat. Mbak nggak mau lihat kan saya bertengkar dengan Mas Rosman cuma karena saudara? Maaf Marlina, Mbak gak bermaksud mengganggu kamu dan suamimu yang sedang istirahat. Mbak hanya numpang sholat maghrib, takut maghribnya kelewat. Tapi sudahlah, biar Mbak cari masjid dekat sini saja deh. Ya sana cepat pergi. Assalamualaikum. Bu, gimana Bu? Kita jadi nggak ke masjid? Soalnya banyak petir. Ini takut. Jangan takut nak. Insya Allah nggak ada apa-apa. Niat kita ibadah, pasti Allah melindungi. Ayo nak, dengan ibu ke masjid yuk. Bu, kayaknya udah mau hujan. Buka payung, Bu. Pegang, nak, pegang.
Jangan menangis, jangan bersedih, semuanya akan berlalu. Anak yang baik selalu dilindungi, engkau akan tertawa lagi. Yoyo, si yoyo, tetaplah tersenyum. Yoyo, si yoyo, sambutlah. Yoyo, si yoyo, tetaplah. Itu dia 50.000-nya. Mana tasnya? Sini, serahkan uangnya. Jangan! Ada apa sayang? Jangan! Jangan! Sini. Jangan! Jangan banyak ngomong, diam kamu. Kenapa sayang? Kenapa nak? Ya Allah nak! Ini tuh berdarah nak! Mana? Ya Allah berdarah sayang! Wah, ini. Nih. Kita ke rumah bibimu ya sayang. Juai, Yoyo, si Ninis itu kan gara-gara nolongin ibunya. Dia kerja sampai malam, kasihan Yo, capek. Ibunya sih. Yo, terus tangannya Yo kebeler pisau. Ih, pasti deh sakit. Ibunya diem aja lagi. Tinja, jangan ngomong kayak gitu. Kalau Ibu Aisyah dengar, nanti dia bisa sedih. Karena dia dalam keadaan berduka. Bisa-bisa malah tersinggung. Tidak apa-apa, Yo. Insya Allah ibu tidak tersinggung. Mata ibu yang buta ini sudah menjadi beban tersendiri untuk Ninis. Seharusnya Ninis tidak usah membantu ibu mencari uang. Dan akhirnya dia celaka. Ibu adalah orang yang paling bertanggung jawab. Aisyah, kamu jangan menyalahkan diri kamu sendiri. Pasti ada hikmah di balik kejadian ini. Kamu harus bersyukur kepada Allah karena Ninis masih selamat. Sebetulnya Ninis tidak harus kehilangan banyak darah. Kalau saja malam itu Marlina mau menerima kami. Marlina? Apa hubungannya Marlina dengan kejadian yang menimpa Ninis? Assalamualaikum. Assalamualaikum Marlina. 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 Ada apa lagi? Malam-malam teriak-teriak. Marlina, kami dirampok. Ninis terluka, Marlina. Tolong bawa kami ke rumah sakit. Ninis perlu ditolong sama dokter. Mbak gimana sih? Malam-malam ganggu orang istirahat. Salah sendiri. Malam-malam terima pijit orang. Sekarang kan akibatnya nanggung sendiri dong. Nyusahin orang aja bisanya. Marlina, musibah itu tidak tahu kapan datangnya. Kalau kamu tidak mau menolong, biarkan Mbak bicara dengan suamimu. Mungkin suamimu mau menolong Mbak. Minta tolong suami saya? Nggak salah. Nggak tahu diri. Siapa yang sudi malam-malam nganterin orang? Suami saya mau istirahat. Saya nggak bisa bangunin dia. Besok pagi dia harus kerja cari uang buat saya. Tapi bagaimana dengan Ninis, Marlina? Dia banyak kehilangan darah. Marlina, kamu kan tahu, Marlina, Mbak ini tidak bisa pergi sendiri ke rumah sakit. Mbak tidak bisa melihat. Tolong kamu lakukan demi keponakanmu, Marlina. Nih, saya ada uang. Cari taksi di ujung jalan sana yang bisa bawa kamu ke rumah sakit. Tapi ingat, jangan ngerong-rong lagi seperti ini. Bisa-bisa saya bubar sama Mas Rosman gara-gara saudara. Terima kasih, Marlina. Terima kasih. Mbak
Mama janji tidak akan merepotkan kamu lagi. Udah sana pergi. Ayo, Nis. Ayo. Sakit, Bu. Badan ini lemes. Ninis haus. Boleh nggak Ninis minum air hujan? Jangan, Ninis. Jangan, sayang. Nanti Ninis tambah sakit. Tapi Ninis haus, Bu. Ninis sudah nggak tahan. Ninis harus kuat, Nak. Harus kuat. Percaya, sayang. Ibu pasti bisa bawa Ninis ke rumah sakit. Ninis pasti ditolong sama dokter. Yang kuat ya, Nak. Allah pasti menolong kita, Nak. Ayo kita jalan lagi, Nak. Ayo. Ya Allah. Ya Allah, pengasih lagi Maha Penyayang. Segala puji dan puji Aku, ya Allah. Tunjukkanlah aku jalan yang lurus, jalan orang-orang yang Kau ridhoi, jalan yang selamat dunia akhirat. Ya Allah, tunjukkanlah jalan kepada kami, ya Allah. Ya Allah, tolonglah hamba-Mu, ya Allah. Aduh, udah kayak film India deh pakai ini daun pisang. Pagi ya, ya, belakang ya. Ya Allah! Ya ampun, tanganku berdarah, ya Allah. Ini udah siap. Bapak bisa langsung berangkat kerja. Kopinya diminum dulu dong. Ini rotinya. Spesial Mama bakar sendiri loh. Hah? Ayo dong. Semalam ribut-ribut ada apa? Emangnya siapa yang datang? Aisyah ya? Kakak kamu tuh punya sopan santun nggak? Punya etika nggak? Datang ke rumah orang seenaknya sendiri. Emang ini rumah siapa? Rumah nenek moyang dia apa? Seenaknya dia datang ke sini. Di sini bukan posko. Kopinya diminum dulu, Pak. Udah, taruh aja, nanti juga aku minum. Jangan marah gitu dong, Pak. Mama minta maaf. Mama juga kesel sama Aisyah. Tapi udah Mama tegur kok. Udah, Iya. berangkat. Pagi-pagi begini siapa yang telepon, Pak? Biasalah, Mah. Dari kantor ada meeting. Ya udah, kalau gitu Mama pamit dulu ya, mau ke rumah Mbak Aisyah. Oh, iya. Mama hati-hati ya.
Kasihan bener si Aisyah. Udah lagi buta, anaknya sakit. Ada kandungnya nggak mau nolong. Padahal kan dia kaya. Iya tuh, bener. Ceritanya heboh banget ya. Kalau kagak percaya nih, tanya saja sama si Tince. Tahu Tince nggak? Hah? Dia tuh yang nyaksiin waktu Bu Aisyah mau ketabrak mobil. Saya tahu kenapa si Marlina sebel banget sama si Aisyah. Soalnya dia malu sama lakinya. Udah miskin, buta lagi. Udah gitu, jadi tukang pijit. Maklum deh, lakinya kan bos. Jadi si Lina juga ikut-ikutan ngebos. Namanya juga istri manajer bank. Kecap ya, Bang? Dasar ibu-ibu rumpi. Puas kalian gunjingin orang. Awas ya, saya balas sampai busuk mulut kalian nanti. Udah ya. Makasih, Bu. Minggir. Baisa. Maaf Marlina, saya tidak bermaksud lancang. Saya hanya mau mengingatkan, Aisyah sedang istirahat. Dari tadi malam dia tidak tidur karena menunggu Ninis yang sedang sakit. Jadi beri kesempatan dia untuk istirahat. Bude, ini urusan saya sama Aisyah. Bude nggak usah ikut campur. Lagi saya heran kenapa sih kalian juga demen yang ngurusin orang lain. Bikin muak. Tapi Marlina, Saya minta kalian semua pergi dari sini. Saya mau bicara sama kakak saya. Kamu nggak perlu mengusir kami. Mestinya kamu yang ada di sini. Karena Ibu Aisyah itu adalah saudara kandung kamu. Sayang sekali, padahal keluarga itu adalah harta yang paling berharga di dunia ini. Saya nggak butuh nasihat dari orang susah macam kalian. Cepat tinggalkan rumah ini. Masya Allah. Marina, sombong sekali kamu ini. Sedikit pun kamu tidak menghargai rasa prihatin kami terhadap nasib Aisyah dan anak-anak mereka. Nyatanya kamu lebih senang mengkritik orang lain daripada introspeksi diri kamu sendiri. Kamu betul-betul orang yang tidak tahu arti terima kasih, Marina. Sudah, pokoknya cepat pergi. Masya Allah, Marlina. Ayo, kita pergi dari sini. Percuma bicara sama orang yang merasa paling hebat dan merasa paling benar. Ayo. Assalamualaikum. Bener-bener keterlaluan. Tega-teganya Mbak sebarin cerita busuk tentang saya. Sekarang orang sekampung tahu semua saya ini orang jahat sedunia. Mbak kan tahu alasannya. Iya, Marlina. Mbak ngerti. Maksudnya suamimu kan? Nah, kalau sudah tahu, ngapain datang ke rumah? Mau apa? Mau bikin malu saya di depan suami? Mbak jaga dong posisi saya di depan Mas Rosman. Maksudnya apa, Marlina? Mbak nggak ngerti. Harusnya Mbak bersyukur saya bisa menikah dengan laki-laki macam Mas Rosman. Padahal banyak gadis-gadis cantik mengejar dia. Tapi Mas Rosman pilih saya. Padahal saya dulu gadis melarat sama seperti Mbak. Bedanya Mbak buta. Ya Allah. Istighfar, Marlina, istighfar. Jangan kamu teruskan perkataanmu. Jangan tak kabur, Marlina. Tolong, Marlina, kamu istighfar. Sebodoh. Saya nggak akan diam. Saya harus jelaskan Mbak sampai ngerti. Jangan ganggu kehidupan saya lagi. Saya nggak mau Mas Rosman kesal ngeliat Mbak bolak-balik datang ke rumah saya. Maafkan Mbak, Marlina. Malam itu Mbak benar-benar panik melihat kondisi Ninis yang sudah terluka. Mbak nggak ada pilihan kecuali pergi ke rumah kamu minta tolong sama kamu dan suamimu. Masa harus Mas Rosman terus yang diganggu? Apa karena Mas Rosman kaya? Kan masih banyak saudara yang lain. Datengin aja mereka. Jangan saya yang diandelin. Astagfirullahaladzim, Marlina. Hanya kamu, adik kandung Mbak yang Mbak punya. Iya, tapi jangan saya yang diandelin terus. Lama-lama Kang Rosman muak dan saya akan diceraikan gara-gara urusan keluarga ngerang-ngerang. Amit-amit ih. Pokoknya Mbak jangan lagi datang ke rumah. Ngerti nggak?
Iya Marlina, Mbak ngerti. Insya Allah Mbak nggak akan mengganggu kamu lagi. Awas ya, pegang janji ya. Ya Allah, ampunilah adik hamba ya Allah. Dia tidak mengerti dan tidak sadar apa yang dikatakannya. Maafkanlah ya Allah. Stop! Angkat tangan semuanya, penggerebekan. Musik berhenti. Yang laki-laki pada kurang ngajar lo ya. Pada ngapain lo di mari? Jongkok. Lo laki apa benjong? Jongkok. Bang, kemana bang? Bewok aja lo gedein. Bodor, pala lo pecantar. Yang laki, cabut. Buruan, jangan jongkok. Nih lagi nih. Gue minta ijok lo. Buruan. Lo juga? Iya bang, bokin tuh bang. Bokin bini lo mau melahirkan lo, masih bokin aja lo. Semuanya yang perempuan, yang jelek baris sebelah mari, yang cakep blasokin. Ayo keluar lo. Ini lagi nenek-nenek, udah botane juga, bukan banyak-banyakin ngaji. Bentar lagi juga. Kalian ngapain di sini? Keluar. Ini kan tempat gak benar. Tadi siang kita ngerokin Bang Baron. Iya, terus Bang Baron bilang katanya Bang Baron mau cari bini. Oh, terus? Terus kan kita penasaran, ya kita ikutin aja. Nanti Bang Baron cari bini di sini lagi. Oh, jujur ay. Cari calon bini. Ih, bete ada Bang Baron. Kenapa sih jauh-jauh di sini? Di kampung Keramat Asem juga ada Tante Tinja Merinci yang paling cantik sendiri. Lagi ngapain Bang Baron di sini? Lihat ya, Bang Baron pakai baju kayak ala-ala polisi. Pasti deh, Bang Baron lagi jadi polisi gadungan. Bagaimana kalau kita kerjain Bang Baron? Tante Tinja mau laporan sama polisi biar Bang Baron ditangkap. Terus kalian pulang ya? Nggak mau. Pulang? Nggak mau. Ntar gak ditraktir lagi sama Tante Tinja. Mau. Udah teman mana? Ribet. Pada kurang ngajar lo ya. Kagak ngormatin gue, Gue panggilin anak buah gue biar pada dibawa ke markas lo. Pegang. Jangan. Ntar lu nembak gue lagi. Kontak. Monitor markas Kucing Garong. Blok sebenarnya datang. Siapa yang kontak tuh? Orang berbohongan. Pak, itu Pak orangnya Pak. Tangkap Pak. Kalau perlu disunatin. Kamu. Kamu ngapain? Dirangkul-rangkul. Malam. Inspektur Vijay. Kamu jangan main-main dengan atribut kepolisian. Aduh, saya bercanda Pak. Orang lagi acting ya. Emang iya Pak? Emang dia biang keroknya? Tangkap aja Pak. Wadam, kurang ajar lo. Lo tuh biang keroknya. Kamu sudah merusak citra dan martabat kepolisian yang bertugas mengayomi masyarakat. Bapak, orang saya bercanda. Gitu aja dia ambil hati. Sekarang buka atribut kepolisian gadungan kamu. Cepat. Jangan Pak. Ini boleh minjem, belum bayar. Cepat buka. Iya. Mau galak banget saya tua-tua. Diam kamu. Kagak, orang saya ngomong diri kok. Cepat sekali. Diam lo. Sekarang kamu saya hukum sekojam 1000 kali. Cepat. Sekojam. Ganti aja Pak ya. Hormat sembari nyanyi Halo Halo Bandung. Kayak waktu saya distrap zaman SD ya. Lakukan yang benar. Mame, papi, aduh. Baru dijolimin nih, aduh. Nika. Yoyo, si Yoyo, tetaplah. Halo sayang. Aku lagi di rumah nih. Lagi dipijit sama dilulur. Biar nanti kalau kamu datang akunya udah wangi.
Wah, pasti kamu betah deh. Aku jamin itu. Ya? Oke ya, jangan lama-lama ya sayang. Kangen. Bye. Itu calon suaminya Non ya? Kapan nikahnya, Non? Mudah-mudahan aja seperti yang Ibu bilang bisa cepat nikah ya. Orangnya Bu baik, ganteng, terus suka kasih saya hadiah lagi. Ya, tapi sayang sih. Kenapa, Non? Tapi Bu harus diam-diam ya, jangan bilang-bilang siapa-siapa ya. Dia udah punya istri, Bu. Tapi ini rahasia kita. Soalnya kalau misalnya Ibu kasih tahu sama orang-orang, ntar saya dilabrak lagi sama istrinya. Karena kan rumah istrinya nggak jauh dari sini, Bu. Keramat Asem. Keramat Asem? Iya. Namanya siapa, Non? Namanya Marlina. Sayang. Itu calon suami saya datang. Saya mau nemuin dulu. Nih buat Ibu ya. Makasih ya, Bu. Iya, sayang. Mas, kok cepet banget sih datangnya? Nggak telepon dulu. Kan aku belum mandi, belum dandan. Habis diurut. Enak banget urutannya. Masa? Kamu nggak dandan udah cantik gini. Apalagi nanti kamu dandan. Bisa-bisa dunia ini gempa loh. Yang bener, bohong. Bener. Kamu tuh nggak kayak istri Mas yang di rumah. Emang kenapa? Mau tahu? Udah layu dan nggak menggairahkan lagi. Lain kan? Kalau kamu kan udah cantik, seksi, ya kan? Bisa aja, Mas. Mas capek nggak? Capek. Kenapa? Mau diurut? Yuk, dalam yuk. Ya Allah, jadi adik iparku berselingkuh dengan wanita lain. Masya Allah, apa yang harus aku lakukan? Aku mau tanya nih, tapi jangan marah ya. Kalau misalnya istri kamu si Marina itu tahu, kamu nyerahin dia nggak demi aku? Mas ingin ceraikan dia secepatnya. Cuma Mas tinggal lama-lama sama dia. Mas kan ingin dapat anak dari dia. Tapi sampai sekarang apa? Berarti aku bisa dibawa ke rumah Mas dong. Secepatnya kamu tinggal di rumah Mas, ya. Setelah Mas ceraikan dia, baru kita kawin. Bener ya janji? Iya. Siapa itu? Sebentar, sayang. Ganggu orang aja. Ya Allah, kebenaran harus diungkap. Walaupun pahit, tapi Marlina harus tahu perselingkuhan suaminya. Harus. Saya nggak percaya omong kosongmu. Masya Allah, Marlina. Semua itu bukan omong kosong. Apa yang Mbak katakan itu benar. Mbak tidak berani bermain-main dengan fitnah. Bohong. Kurang ajar kamu. Saya bisa tuntut kamu ke pengadilan dengan tuduhan pencemaran nama baik suami saya. Demi Allah, Marlina. Mbak siap lahir batin jika itu yang harus Mbak bayar untuk sebuah kejujuran. Tapi kebenaran harus tetap ditegakkan. Kebenaran apa? Kamu bisa buktikan. Maafkan Mbak Marlina. Kalau kebenaran ini memang menyakitkan kamu. Tapi kita harus menghentikan perselingkuhan suamimu dan wanita itu. Karena kita juga harus menghentikan perzinahan, Marlina. Kalau tidak kita bisa dosa. Kita semua dosa. Diam! Diam kamu! Saya tampar kamu ya! Dengar Aisyah. Untuk terakhir kali saya bicara, saya tidak akan percaya omongan kamu lagi! Tapi Mbak berani bersumpah, Marlina.
Mbak yakin dengan semua yang Mbak katakan. Bagaimana mungkin kamu bisa yakin? Kamu itu buta, Aisyah. Mata kamu buta. Dan seumur hidup kamu menderita. Karena kamu cacat. Tidak, Marlina. Sedikit pun tidak ada kebencian dan iri di hati Mbak kepada kamu. Kamu boleh saja tidak percaya, tapi dunia akhirat, kamu adalah adik yang Mbak sayangi. Mbak akan melindungi kamu, Marlina. Walaupun Mbak harus bertaruh nyawa, meraba-raba di dalam kegelapan. Kita sedarah, Marlina. Tidak ada satu orang pun yang bisa memisahkan kita. Ingat, Marlina, ingat. Kita terlahir dari rahim yang sama. Diam! Berisik! Pergi kamu dari rumah saya! Dan jangan injak lagi ke sini. Putus hubungan persaudaraan kita. Kamu jangan anggap saya adikmu lagi. Pergi! Cepat pergi! Ya, Marlina. Aku pergi. Assalamualaikum. Buta! Pembawa sial! Cepat keluar! Yoyo, si Yoyo, tetaplah. Ibu kenapa, Bu? Ibu, ya. Ada apa, Bu? Saya habis diusir sama Marlina. Marlina tidak mau mengakui saya lagi sebagai kakaknya. Tapi biarlah, Yo, biarlah. Astagfirullahaladzim. Nggak bisa dibiarkan. Tinja, kamu tunggu di sini. Jangan, Yo, jangan. Nggak apa-apa, Bu. Ibu sabar ya, Bu. Marlina! Marlina! Istighfar, Marlina. Istighfar. Karena memang hanya itu yang kamu bisa lakukan untuk mendapatkan maaf dari Allah. Ya Allah, Marlina. Kamu tega melakukan itu pada kakak kamu. Di mana hati nurani kamu? Binatang saja punya naluri untuk saling melindungi. Tapi apa yang kamu lakukan pada kakak kamu? Kamu menzolimi dia. Astagfirullahaladzim. Hei, ngapain kamu ke sini? Ini rumah saya. Apa yang terjadi di sini bukan urusan kamu. Itu akan menjadi urusan saya. Dan urusan warga kampung Keramat Asem apabila ada orang berbuat semena-mena. Kamu tidak berhak menyakiti Ibu Aisyah. Yang kamu lakukan adalah telah merampas harkat dan martabatnya. Kamu kira saya takut? Silakan kamu bela terus si buta itu. Dan mulai malam ini saya nyatakan dengan tegas, dia bukan saudara kandung saya lagi. Saya tidak sudi berhubungan lagi dengan si buta itu. Benar ya? Sejahat-jahatnya orang, itu adalah yang mengingkari takdir dari Allah. Kamu ditakdirkan bersaudara dengan Ibu Aisyah. Tapi kamu menaifkan itu. Masya Allah, sesungguhnya kamu lawan bukan Ibu Aisyah, tapi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ngomong sana-sana ember. Gitu dong, Mas. Berani tidak pulang, itu berarti Mas sayang banget sama aku. Iya, tapi semalam Mas nggak bisa tidur nih. Emang kenapa? Biasalah perempuan mandul itu selalu telepon Mas terus-terusan. Mau taruhan nggak? Sebentar lagi pasti dia telepon nih. Itu kan bener. Pak! Papa di mana? Semalam kenapa nggak pulang? Jawab, Pak! Kamu ngapain di luar? Kamu selingkuh ya? Hei, dari mana kamu punya alasan itu? Dari mana? Enak aja nuduh orang. Kamu lama-lama kurang ajar sama suami kamu ya? Kamu sekarang bisa bentak saya. Kamu sekarang mulai ngasarin saya. Udah. Ngomong terus bagaimana aku jawab pertanyaan kamu? Kamu cerewet aja kayak gitu. Asal kamu perempuan-perempuan.
Papa sekarang udah berani kasarin saya. Dengar perempuan dulu. Aku akan ceraiin kamu. Perempuan sialan. Setelah apa yang semua saya lakukan selama ini? Terlalu. Ini benar-benar keterlaluan. Perempuan sialan. Kamu tunggu di sini. Biar aku selesaikan perempuan itu, ya? Hati-hati ya. Lin! Lin! Aku akan ceraikan kamu. Apa salah saya? Salah kamu tuh banyak. Tuh, kamu tidak bisa memberikan aku anak karena kamu mandul. Oh ya, dan mulai besok aku tidak ingin kamu tinggal di rumah ini. Kamu harus pergi dari rumah ini. Pak, pasti bukan masalah anak. Pasti ada wanita lain di hati kamu. Oh iya mau apa? Kalau iya mau apa kamu? Kamu aja nggak bisa memberikan aku kehangatan. Kalau memang masalah anak, beri saya kesempatan untuk berobat, Pak. Beri kesempatan. Sampai kapan? Sampai kapan? Sampai aku tua dan dikubur di tanah, gitu? Dasar kamu tuh perempuan gak tahu diri ya. Udah, gini aja. Kamu pergi dari rumahku ini. Kamu temuin kakak kamu yang buta itu. Selalu ngerecokin aku terus. Ya Allah, ampunilah segala dosa-dosa hamba-Mu ini, ya Allah. Hamba merasa tidak berdaya dalam menghadapi semua cobaan-Mu, ya Allah. Nih, saya ada uang. Cari taksi di ujung jalan sana yang bisa bawa kamu ke rumah sakit. Tapi ingat, jangan ngerong-rong lagi seperti ini. Bisa-bisa saya bubar sama Mas Rosman gara-gara saudara. Terima kasih, Marlina. Terima kasih. Mbak janji tidak akan merepotkan kamu lagi. Udah sana pergi. Kuatkan hamba untuk menyadari adik hamba Marlina, supaya tidak terbuai dengan harta dunia. Kita sedarah, Marlina. Tidak ada satu orang pun yang bisa memisahkan kita. Ingat, Marlina, ingat. Kita terlahir dari rahim yang sama. Diam! Berisik! Pergi kamu dari rumah saya. Dan jangan injak lagi ke sini. Putus hubungan persaudaraan kita. Kamu jangan anggap saya adikmu lagi. Pergi! Cepat pergi! Kabulkanlah doa hamba, ya Allah. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Amin. Kamu harus membayar semua pengkhianatanmu, Rosman. Harus ada harga dari semua kejahatanmu. Lihat apa yang akan aku lakukan. Sebentar lagi kamu akan rasakan. Ini dia perempuan jalan. Tunggu giliran untuk kamu. Wanita jalan mengganggu rumah tangga orang. Siapa kamu? Keluar kamu ya. Siapa? Tadi giliran kamu. Mas, bantuin Mas. Bantuin Mas. Ngapain kamu datang sini? Apa yang ingin kamu lakukan? Saya akan tuntaskan semuanya atas semua kelakuanmu selama ini pada saya. Sekarang rasakan ini.
Mbak. Maafkan Lina, Mbak. Seharusnya Lina sadar. Cuma Mbak yang sayang dan peduli sama Lina. Lina gak mau dengar nasihat Mbak selama ini. Mbak maafin Lina. Lina udah banyak berdosa sama semua orang. Sekarang Lina gak ada bedanya sama penjahat. Maafin Lina, Mbak. Mbak sudah memaafkan kamu sebelum kamu memintanya. Sebesar apapun kesalahan yang pernah kamu lakukan, kamu tetap adik yang Mbak sayangi. Yang kamu butuhkan sekarang adalah beristighfar, Marlina. Mohon ampun kepada Allah. Ayo Marlina, ayo kita beristighfar ya. Astagfirullahaladzim. 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 Astagfirullahalazim. Sungguh sebuah ironi. Marlina harus membayar dengan mahal semua kezoliman yang pernah dilakukannya. Dia telah menganiaya orang cacat, hamba Allah yang tak lain adalah saudara kandungnya sendiri. Dan ketika penyesalan itu datang, segalanya telah terlambat. Tak ada lagi yang tertinggal selain penyesalan. Marlina lupa bahwa sesungguhnya yang telah dia aniaya bukanlah orang lain, tapi dirinya sendiri yang telah menuai dosa. Mudah-mudahan Marlina sadar bahwa harta yang paling berharga di dunia ini adalah keluarga. Bukan emas, bukan permata, ataupun gelimang harta. Tiada Tuhan selain Engkau, ya Allah. Sesungguhnya kami adalah orang-orang yang zalim. Maka dari itu, ampunilah kami, ya Allah, dan hapuskanlah kesalahan-kesalahan kami, dan wafatkanlah kami bersama orang-orang yang baik. Amin. Amin. Ya Rabbal Alamin. Jangan